Coronavirus disease atau COVID-19 sudah berlangsung lebih dari 1,5 tahun di Indonesia. COVID-19 sangat memengaruhi aspek kehidupan masyarakat dari segi kesehatan, sosial, ekonomi, dan finansial. Social distancing adalah salah satu program dengan tujuan untuk mencegah pertumbuhan kasus COVID-19. Program tersebut sudah berlangsung lama, namun pertumbuhan kasus COVID-19 ini masih saja tetap terjadi. Hal ini tentu pengaruh dari kedisiplinan masyarakat yang tidak diawasi secara real time 24 jam. Jadi pertanyaannya, bagaimana cara kita untuk meningkatkan pengawasan terhadap kedisiplinan masyarakat dengan menggunakan perkembangan teknologi saat ini? Pada tanggal 10 September 2021 telah tercatat angka kasus COVID-19 di Indonesia, yang dimana angka kasus aktif tertinggi terjadi di Jawa Tengah. Angka kesembuhan tertinggi terjadi di DKI Jakarta dan angka kematian tertinggi terjadi di Jawa Tengah. Pada kondisi yang belum jelas saat ini, kita harus berhati-hati. Jangan lengah terhadap protokol kesehatan karena belum terkendalinya herd immunity dan juga kondisi pada saat ini. Jika kita lengah, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadinya kenaikan kasus di kemudian hari. Menurut Menko Maritim dan Investasi Bapak Luhut Panjaitan, virus corona varian Delta jauh lebih menular. Beliau juga mengatakan bahwa hampir seluruh wilayah Jawa didominasi oleh virus corona varian Delta. Beliau juga menampilkan grafik tentang pertumbuhan kasus COVID-19 yang begitu cepat. Dan ini juga terjadi di negara lain seperti India, Belanda, dan Inggris. COVID-19 dapat menyebar ketika seseorang berada dalam jarak yang berdekatan. Ketika orang itu batuk, bersin, ataupun bicara, dapat keluar suatu droplet atau cairan. Dan apabila mengenai suatu benda, benda itu akan terkontaminasi oleh virus COVID-19. Dan apabila mengenai kulit orang tersebut, maka virus COVID-19 dapat masuk melalui pori-pori di tubuhnya. Oleh karena itu, dari Satgas COVID-19 menerapkan protokol 5M, yaitu mencuci tangan, menjaga jarak, menggunakan masker, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Ketika tidak adanya protokol kesehatan untuk mencegah kasus COVID-19 ini, maka grafik yang timbul akan cenderung meningkat. Hal tersebut diakibatkan oleh tingkat virulensi dari virus yang sangat tinggi. Namun, ketika adanya pencegahan kasus COVID ini, maka grafik yang timbul akan cenderung terkendalikan atau bahkan bisa menurun. COVCamp adalah salah satu solusi cerdas dan inovatif yang dapat menyelesaikan permasalahan kota secara efektif dan efisien. Sistem smart solution yang dibangun dapat memberikan solusi dan dapat beradaptasi pada segala lingkungan dan juga kondisi. Menurut riset, 98% CCTV yang ada hanya digunakan untuk merekam. Hal tersebut tentu sangat menguras sumber daya manusia. CCTV biasa juga tidak dapat merespon sesuatu kejadian yang cepat. Namun, dengan COVCamp, kita dapat menganalisis semua kejadian yang terekam oleh kamera secara real time. Sehingga semua kejadian yang terjadi begitu cepat dapat direspon dengan baik. Diperlukan adanya sistem monitoring dengan cerdas dan otomatis sehingga pemantauan jumlah orang yang melintas dan pengendalian social distancing dapat dipantau secara real time dengan menggunakan CCTV dan COVCamp. Dalam pembuatan COVCamp, kami memiliki 5 tujuan. Tujuan yang pertama yaitu membantu pemerintah kota atau pengelola perusahaan dalam mengimplementasikan smart city atau smart building di wilayah terkait penanganan COVID-19. Yang kedua, membantu stakeholder dalam mengelola berbagai sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien. Yang ketiga, membantu pemerintah kota dan pengelola perusahaan dalam menyelesaikan berbagai tantangan kota menggunakan solusi terintegrasi, inovatif,
dan berkelanjutan untuk menyediakan platform kota cerdas yang dapat meningkatkan keamanan dan ketertiban dalam penanganan protokol COVID-19. Yang keempat, meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan bantuan teknologi agar dapat semakin nyaman, bahagia, dan tentram. Yang kelima, menciptakan kondisi kota cerdas yang aman sesuai dengan pembukaan alinea keempat teks Undang-Undang 1945 dan juga sebagai wujud bela negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Berikut adalah cara kerja dari Kopcam. Kopcam ketika mendeteksi adanya suatu pelanggaran social distancing akan menunjukkan suatu garis berwarna merah, dan ketika mereka berada dalam jarak yang hampir dekat akan menunjukkan warna orange, dan ketika mereka berada dalam zona yang aman akan menunjukkan warna hijau. Saat terdeteksi adanya suatu pelanggaran social distancing, maka dari pihak admin akan mendapatkan suatu notifikasi, yang mana dari pihak admin akan segera mengkonfirmasi orang tersebut dan memberikan suatu peringatan melalui sosial media yang mereka miliki. Kopcam, platform cerdas siap melawan COVID-19. Salam bela negara.